Itu makna tauhid secara bahasa. Makna tauhid secara bahasa adalah mengesahkan. Jadi kalau ada seorang suami misalkan punya istri cuma satu, berarti dia mentauhidkan istrinya. Ini makna tauhid secara bahasa. Lawan daripada tauhid adalah syirik, mempersekutukan, menduakan, mentigakan juga bisa. Jadi kalau suami ini menikah lagi, dia jadi musyrik terhadap istrinya. Dia mempersekutukan istrinya kalau dia nikah lagi. Tapi ini hanya makna secara bahasa. Makna secara bahasa. Tauhid lawan daripada syirik. Makna syariatnya pun tidak jauh daripada makna bahasa. Apa makna tauhid secara syariat? Para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan tauhid secara syariat artinya adalah ifradullahi ta'ala bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Mengesahkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang khusus bagi Allah itu? Ada 3. Disebut rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Jadi orang yang mentauhidkan Allah adalah yang mengesahkan Allah dalam 3 hal ini, dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma wa sifat. Oleh karena itu, para ulama ahli sunnati wal jamaah membagi tauhid menjadi 3: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Apa artinya tauhid rububiyah? Kita meyakini hanya Allah yang esa dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Contoh perbuatannya jemaah sekalian: mencipta, menguasai seluruh makhluk, dan mengatur seluruh makhluk. Jadi kalau kita yakini ada selain Allah yang mencipta, atau ada selain Allah yang menguasai alam ini, atau ada selain Allah yang mengatur seluruh makhluk, maka berarti kita tidak mentauhidkan Allah, tetapi kita melakukan dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Ini yang pertama, tauhid rububiyah, meyakini hanya Allah yang esa, yang satu saja melakukan perbuatan-perbuatannya, tidak ada yang bersekutu dengannya, tidak ada yang membantunya, dan dia tidak butuh kepada siapapun untuk melakukan perbuatan-perbuatannya, mencipta, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk. Yang kedua, tauhidul uluhiyah, maknanya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid uluhiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya apa jemaah sekalian? Kita yakini hanya Allah yang berhak disembah, lalu kita persembahkan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Kalau dalam hati kita ada keyakinan ada juga selain Allah yang boleh disembah, kan yang menyembah dia hak mereka, maka jemaah sekalian, kita sudah terjerumus dalam dosa syirik. Kalau kita mengatakan boleh-boleh saja menyembah kepada selain Allah, suka-suka mereka, berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak benar, tidak ada hak sama sekali. Begitu pula jemaah sekalian, kalau ada satu ibadah yang kita persembahkan kepada selain Allah, berarti kita tidak mentauhidkan Allah. Kita berbuat dosa syirik.
Karena ibadah adalah hak khusus Allah. Tauhid artinya kan mengesahkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Ibadah termasuk di dalamnya. Ibadah milik khusus Allah. Kalau kita berikan kepada selain Allah, maka berarti kita tidak mentauhidkan Allah, atau dengan kata lain berbuat dosa syirik. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, tauhidul asma wa sifat. Artinya apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Contoh jemaah sekalian, orang yang menyamakan atau berbuat syirik dalam nama dan sifat Allah, seperti umat Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Dari mana mereka dapat nama itu? Tidak ada dalam semua syariat yang pernah Allah turunkan. Mereka buat sendiri. Ini syirik dalam nama Allah. Jadi hati-hati, jangan kita menamakan Allah bukan dengan nama yang Allah namakan untuk dirinya sendiri, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nanti kita seperti orang Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Kemudian mereka juga mempersekutukan Allah dalam sifat, yaitu mereka mengatakan Allah punya anak. Berarti mereka samakan sifat Allah dengan sifat makhluk, yaitu memiliki anak. Jadi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk adalah kesyirikan. Jadi kita yakini nama-nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita yakini Allah tidak serupa dengan makhluk dalam semua sifat-sifatnya. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jemaah sekalian, inilah penjelasan definisi tauhid dan pembagian tauhid. Jadi sudah kita jelaskan 3 permasalahan penting. Yang pertama, makna tauhid secara bahasa. Yang kedua, makna tauhid secara istilah syariat. Yang ketiga, pembagian tauhid dan makna-makna setiap pembagian tersebut. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Baik, ini jemaah sekalian, muqaddimah untuk memahami secara global permasalahan tauhid. Sekarang kita memasuki pembahasan kitab tauhid. Kitab ini jemaah sekalian ditulis oleh salah seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama besar dari abad ke-12 Hijriah, kurang lebih 2 abad yang lalu. Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dan buku terjemahannya mudah didapatkan. Harganya cuma sekitar 30.000 saja, atau mudah juga di-download. Itu sudah banyak di di internet dalam bentuk PDF. Ada juga aplikasinya di Play Store dan lain-lain. Ini buku yang sangat banyak dicetak dan diterjemahkan, jadi mudah didapatkan. Buku ini terdiri dari 67 bab. Sedikit saja, nggak banyak, cuma 67 bab. Buku tipis, murah, cuma 30.000 terjemahannya. 67 bab. Namun jemaah sekalian, secara garis besarnya buku ini terbagi 3 saja. Jadi dari 67 bab, secara global hanya 3 pembahasan. Yang pertama, penjelasan tentang tauhid, keutamaannya, kewajibannya, kedudukannya yang sangat tinggi, dan rincian maknanya. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, penjelasan tentang pembatal tauhid, yaitu dosa-dosa yang kalau kita lakukan, tauhid kita hilang. Kalau hilang tauhid, berarti hilang Islamnya, hilang imannya.
menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi ini pembahasan kedua penting sekali tentang dosa-dosa syirik atau kufur kepada Allah. Kalau seseorang terjerumus di dalamnya, dia murtad, keluar dari Islam. Gak ada gunanya KTP-nya tertulis beragama Islam. Bahkan gak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, gak ada gunanya. Karena di surat Az-Zumar ayat 65 Allah tegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalan. Jadi jemaah sekalian, betapa ruginya orang seperti ini. Rajin dia ibadah, tapi di sisi lain dia berbuat syirik. Terhapus amalannya, gak ada gunanya. Dan betapa banyak orang yang terjerumus di dalamnya karena tidak tahu, tidak paham. Kenapa tidak paham? Gak belajar. Ini pentingnya jemaah sekalian kita belajar. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Dosa syirik, dosa terbesar, malah dianggap ibadah, dianggap hal baik, bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ini lebih parah lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, hal-hal yang dapat mengurangi tauhid. Itulah yang disebut dengan syirik kecil. Ini bagian yang ketiga yang dijelaskan dalam kitab ini. Dosa-dosa yang hukumnya syirik kecil. Kalau seorang melakukannya, tauhidnya masih ada, tapi nggak sempurna, berkurang. Dan itu bisa menjadi pintu yang menjerumuskan dia pada syirik besar, yang menghilangkan tauhidnya. Jadi harus kita pahami, itu adalah perangkap-perangkap syirik. Syirik-syirik kecil adalah perangkap-perangkap syirik besar. Kalau seseorang masuk ke dalamnya, tidak lama lagi dia akan terjerumus dalam syirik besar. Inilah jemaah sekalian, secara garis besar, 3 yang akan kita pelajari secara detail dalam buku ini. Dan sangat baik tentunya kita baca buku ini setiap hari. Bahkan Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di abad ini, beliau memberi nasihat. Buku ini termasuk buku yang harus selalu kita ulang-ulangi dan kita bacakan di hadapan anak-anak kita. Harus sering diulang-ulangi dan kita bacakan di hadapan anak-anak kita. Kenapa jemaah sekalian? Di dalam buku ini yang akan kita pelajari adalah intisarinya Al-Quran dan hadis. Hal yang paling penting dalam Al-Quran dan hadis ada dalam buku ini. Ini intisarinya Al-Quran dan hadis dikumpulkan oleh penulis dalam buku ini. Mungkin kalau kita baca Quran sendiri, kita kupas hadis sendiri, kita nggak sampai pada intisarinya. Tapi karena ada para ulama yang luas ilmunya, mereka membantu kita menyusun buku-buku yang mengumpulkan padanya intisari daripada ilmu Islam. Ini yang paling penting dalam ilmu Islam. Makanya kata Syekh, ini seharusnya dibaca ulang-ulang, dipelajari ulang-ulang, dan dibacakan kepada anak-anak kita. 67 bab jemaah sekalian, kedengarannya banyak 67, tapi sebenarnya ringkas-ringkas, pembahasannya singkat-singkat. Pembahasannya sangat singkat. Ya. Mungkin kalau kita baca sendiri, paling nggak sampai 1 pekan selesai. Nggak sampai 1 pekan selesai kita baca. Baik. Jemaah sekalian, kita masuk bab yang pertama. Bab yang membahas tentang kewajiban mentauhidkan Allah. Kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memasuki dalil yang pertama. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat ke-56. Inilah jemaah sekalian
Dalil yang pertama dari bab yang pertama, surat Ad-Dariyat ayat ke-56. Mari kita petik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat ini. Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita tauhid adalah tujuan hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Karena Allah mengatakan, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa makna ibadah di sini? Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, kullu ma warada fil Qur'ani min al-ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Maksudnya apa? Ibadah itu bukan sekedar menyembah Allah, tetapi memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah makna ibadah adalah tauhid dan hakikatnya dua. Pertama, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Yang kedua, kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah salah. Jemaah sekalian, kalau kita kehilangan satu dari dua ini, maka kita menjadi orang musyrik, bukan lagi muslim. Bukan lagi muslim. Pertama, kalau ibadah itu kita berikan kepada selain Allah, berarti menyembah kepada selain Allah. Itu bukan ibadah. Ibadah yang hakiki adalah dimurnikan hanya untuk Allah semata. Yang kedua, kalau kita punya keyakinan dalam hati, ada selain Allah yang boleh disembah, maka kita bukan lagi muslim. Karena kita tidak lagi mentauhidkan Allah atau tidak lagi beribadah kepada Allah secara hakiki, dan juga mendustakan ayat-ayat Allah yang menegaskan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Di antaranya surat Al-Hajj ayat ke-62. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dialah Allah yang berhak disembah, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil. Batil artinya salah, tidak benar. Ini penegasan dari Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan janganlah menyalah-nyalahkan yang lain, berarti apa? Dia mendustakan ayat ini, dia melawan Allah. Dan itu kedengarannya seperti bijak, padahal itu adalah racun. Perhatikan jemaah sekalian, terkadang ada kata-kata terdengar manis, tapi salah penempatan, maka jadilah racun. Jadilah itu racun. Kata-kata yang manis, namun salah penempatan. Seperti kedengarannya manis, janganlah saling menyalahkan. Jangan suka menyalah-nyalahkan yang disembah oleh orang lain. Ini kedengarannya manis. Tapi kalau seorang muslim berkata demikian, Islamnya batal. Ini nggak baik-baik. Karena berarti dia dustakan ayat ini. Allah dengan tegas mengatakan, "Dzalika bi anna Allah huwal haq." Dialah Allah yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah. Lalu ada orang sok bijak mengatakan, janganlah saling menyalahkan, saling menghargailah, saling menghormati. Subhanallah.
disuruh menghargai dan menghormati perbuatan dosa terbesar. Jemaah sekalian, saya rasa kita semuanya sepakat. Kalau ada orang mengatakan perbuatan mengkonsumsi narkoba harus dihargai, semuanya sepakat akan mengatakan ucapan itu salah. Atau perbuatan melakukan korupsi harus dihargai, kita semua sepakat salah. Itu nggak boleh dihargai. Itu hina, perbuatan yang salah, masa dihargai? Padahal mengkonsumsi narkoba dan korupsi itu dosanya lebih kecil daripada syirik, daripada membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi hati-hati kalau kita nggak paham akidah yang benar, hanya dengan beberapa kata saja kita terjerumus dalam dosa terbesar, dosa syirik, dosa yang membatalkan Islam kita. Kemudian lanjutan ayat surat Al-Hajj tadi, Allah menjelaskan mengapa hanya Allah yang berhak disembah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Allah kecil, semua selain Allah rendah. Sehingga jemaah sekalian, kalau kita menyembah kepada selain Allah atau mengakui sesembahan selain Allah, itu sama saja dengan menghina Allah. Karena berarti kita samakan makhluk itu dengan Allah yang layak disembah. Ini sebabnya mengapa dosa syirik itu adalah dosa terbesar. Insya Allah di bab yang keempat kita akan bahas lebih detail tentang betapa bahaya dosa syirik. Kenapa dosa syirik itu dosa terbesar sehingga Allah sangat murka, sehingga orang yang melakukannya dihukumi oleh Allah, dia bukan lagi muslim. Karena di dalam perbuatan dosa syirik itu terkandung penghinaan kepada Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal makhluk semuanya kecil, rendah, hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi itulah sebabnya hanya Allah yang berhak disembah. Inilah jemaah sekalian hakikat tauhid. Ketika kita mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah dan kita jauhi dosa syirik dan kita yakini hanya Allah yang berhak disembah, ini yang dimaksud ibadah. Maka inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Ini tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, surat Al-Zariyat ayat 56, mentauhidkan Allah adalah hal terpenting dalam hidup kita, dan agama secara keseluruhan yang paling penting dalam hidup kita, melebihi apapun. Tapi dalam agama itu ada tingkatan-tingkatan amalan. Maka mentauhidkan Allah inilah yang paling agung, yang paling wajib, yang paling tinggi. Kenapa? Karena kata Allah, itulah tujuan hidup kita. Kalau begitu, itu yang paling penting dalam hidup kita, jemaah sekalian. Mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik adalah hal terpenting dalam hidup kita. Jadi jangan kita sampai beranggapan yang terpenting dalam hidup kita ini adalah dagang, bisnis, pekerjaan kita, dan lain-lain. Yang terpenting dalam hidup kita adalah tujuan hidup kita, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian tercapai pelajaran berikutnya, kalau begitu ilmu yang paling wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Ini pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini. Jika tauhid adalah tujuan hidup kita, maka kalau begitu ilmu yang paling wajib kita pelajari adalah ilmu tauhid. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, banyak orang dalam berbagai bidang ilmu mereka sudah pintar, cerdas, tapi ilmu tauhid secara khusus dan ilmu agama secara umum mereka bodoh. Mereka bodoh. Dalam bidang ilmu dunia, ilmu bisnis,
ilmu pemasaran, ilmu kedokteran, ilmu teknik. Mereka sudah pintar sekali. Tapi ilmu agama bodoh. Tidak banyak mengerti, tidak banyak paham. Bahkan ilmu yang menjadi tujuan hidup dia belum terlalu paham, ilmu tauhid. Ini sangat disayangkan. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang pintar, yang cerdas, yang pandai dalam urusan dunia. Perhatikan nih mas sekalian, hadis ini ada lanjutannya. Gak sampai di situ ya. Sesungguhnya Allah benci terhadap orang yang pintar, cerdas, pandai dalam urusan-urusan dunia. Tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Mari kita mengukur diri kita. Kalau kita bodoh dengan urusan agama, tapi sudah pintar dalam urusan dunia, na'udzubillah, kita termasuk orang yang Allah benci. Kalau pintar dua-duanya ya gak masalah. Yang masalah, dunianya pintar, agamanya bodoh. Banyak dia belum paham, banyak dia belum ngerti. Bahkan ilmu yang paling penting, ilmu tauhid, banyak dia belum pelajari. Atau ilmu bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, alif ba ta pun belum dia ketahui. Ini bahaya sekali, termasuk orang yang Allah benci. Tapi kalau pintar dua-duanya ya tidak benar. Iya. Baik, jadi inilah ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari, ilmu tauhid. Kemudian jemaah sekalian, para ulama juga menjelaskan tentang makna ibadah. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, ay amrah wa anhahu, termasuk dalam cakupan ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi jemaah sekalian, dalam setiap aktivitas kita, walaupun itu aktivitas dunia, berdagang, bekerja, tapi selalu kita jaga ragu-ragu syariat. Mana yang Allah perintahkan, mana yang dibolehkan, itu saja kita lakukan. Mana yang haram, mana yang dilarang, kita jauhi. Maka kita sedang ibadah. Contohnya dalam perdagangan, misalkan transaksi-transaksi yang mengandung riba. Kalau kita menjauhkan diri kita darinya, maka kita sedang beribadah. Tapi harus disertai niat. Niatnya karena Allah, bukan niatnya karena nampaknya ini nggak menguntungkan. Bukan seperti itu niatnya. Dan ini bahaya. Kalau menguntungkan walaupun haram, dia terjauh. Ini bahaya. Niatkan karena Allah semata. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan niat karena Allah, itu tercakup dalam ibadah. Maka itu juga termasuk tujuan hidup kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Al-Qiyamah ayat ke-36, surat Al-Qiyamah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja sia-sia hidupnya? Jadi jemaah sekalian, Ad-Dariyat 56 mengajarkan kepada kita hidup ini untuk ibadah, dan termasuk ibadah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kalau kita tidak ibadah, kalau kita tidak menjalankan perintah dan menjauhi larangan, berarti kita tidak mengamalkan tujuan hidup kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itulah yang dimaksud hidup yang sia-sia, hidup yang tidak bernilai, kehidupan yang tidak memiliki arti. Imam Syafi'i mengatakan, maksud firman Allah, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia? Maknanya adalah ay la yu'mar wa la yunha, dia tidak diperintah dan tidak dilarang.
itulah hidup yang sia-sia. Hidup tanpa menjalankan perintah dan tanpa menjauhi larangan. Dan itulah hidupnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sehingga mereka Allah serupakan dengan hewan. Di ayat yang lain Allah menegaskan, wa yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti hewan makan. Seperti hewan saja hidup mereka. Bahkan di ayat yang lain lagi Allah tegaskan, mereka lebih parah daripada hewan. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi jemaah sekalian, inilah kemuliaan manusia. Ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau tidak, maka dia menjadi makhluk yang paling hina. Jadi inilah hidup kita untuk beribadah kepada Allah yang dengannya kita mulia. Tapi ingat jemaah sekalian, bukan sembarang ibadah yang Allah inginkan. Bukan sembarang ibadah yang Allah inginkan. Tapi ibadah yang harus memenuhi syarat yang Allah tetapkan, yaitu 2 syarat, ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Kalau tidak memenuhi satu dari 2 syarat ini, maka itu adalah ibadah yang tertolak. Jadi beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, memenuhi 2 syarat ibadah dengan ikhlas dan menjalankan dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian tujuan hidup kita. Inilah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, dan barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang tauhid yang dibagi 3, Ustaz. Ya. Kenapa mesti dibagi 3 tauhid itu? Ya. Itu aja. Baik. Jadi jemaah sekalian, kenapa para ulama ahli sunnati wal jamaah membagi tauhid menjadi 3? Dan perlu diketahui, sebagaimana dikatakan juga oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ini berdasarkan kesepakatan ulama, ijma. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama ahli sunnati wal jamaah. Kalau bukan ulama ahli sunnah, ya mungkin dia beda pendapat. Tapi seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, pertanyaannya kenapa dibagi 3? Jawabannya adalah karena itulah al-haqiqatu asy-syar'iyyah. Hakikat tauhid memang terbagi 3. Pertanyaannya, dari mana kita tahu hakikat tauhid terbagi 3? Dari istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh terhadap semua ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid. Jadi ini nggak main-main. Penelitian secara menyeluruh. Terhadap semua dalil, baik dalil Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang tauhid, maka tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Silakan sebutkan ayat atau hadis apapun, nggak akan keluar. Ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang perbuatan Allah. Allah yang mencipta, menguasai, mengatur seluruh makhluk, memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, yang menolong para hamba. Itu semuanya perbuatan Allah. Yang kedua, Allah yang berhak disembah. Ini namanya uluhiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi rububiyah itu jemaah sekalian
dari kata Rabb. Rabb artinya pemilik sifat rububiyah yang sering kita baca dalam sholat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb al-Alamin. Al-Alamin artinya seluruh makhluk. Kemudian uluhiyah dari kata al-ilah yang artinya sesembahan. Hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah memenuhi Al-Quran dan Sunnah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengimani nama-nama dan sifat Allah dan tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itulah tauhid asma wa sifat. Jadi silahkan datangkan dalil apapun, nggak akan keluar dari tiga itu, tidak akan keluar. Jadi ini hakikat tauhid, bukan sesuatu yang baru diadakan. Jamaah sekalian, banyak yang mirip dengan ini dalam syariat. Contoh, hukum terbagi 5 atau 6. Wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Kita nggak akan dapatkan satu ayat yang mengatakan hukum itu ada 6. Tidak ada. Tidak pula satu hadis yang mengatakan hukum itu ada 6. Tidak ada. Lalu dari mana ulama dapat hukum ada 6? Ini adalah keseluruhan dalil. Paham ya? Keseluruhan dalil. Kalau dikumpulkan semuanya, hukum keluar menjadi 6. Dan tidak seorang ulama pun yang mengatakan ini bid'ah, tidak ada. Kalau dalam bahasa Arab, kalimat menjadi 3. Isim, fi'il, harf. Kalau nggak paham bahasa Arab, ya percuma saya teruskan. Itu ulama meneliti seluruh kata dalam bahasa Arab, keluar isim, fi'il, harf. Dulu-dulunya nggak ada begitu orang Arab bicara aja, nggak usah dibagi-bagi begitu. Iya. Jadi ini yang harus dipahami. Istiqra'un nusus, penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil. Iya. Yang penting kita imani. Kita imani jemaah sekalian. Apa yang terkandung dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Mungkin saja bisa diistilahkan lain. Yang penting kita imani apa yang terkandung di dalamnya. Itu yang paling penting. Baik. Barangkali seperti itu penjelasannya. Tapi ada satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid. Ada banyak ayat, diantaranya surat Maryam ayat ke-65. Surat Maryam ayat ke-65 ini mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhid rububiyah. Allah tegaskan hanya dialah Rabb. Maka itu artinya dia satu-satunya pemilik sifat-sifat rububiyah. Kemudian lanjutan ayat, fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Maka ini tauhid uluhiyah. Kemudian akhir ayat, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tentu tidak ada. Maka ini tauhidul asma wa sifat. Allah esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang bersekutu dengannya. Iya. Ada pertanyaan lain silakan. Belajar tauhid dulu apa ada perusahaan? Sekarang kita belajar tauhid. Baik. Ada dulu. Memang ucapan salaf dahulu, belajar adab dulu sebelum mempelajari ilmu. Bahkan kata para ulama dahulu, aku belajar adab 20 tahun atau 30 tahun baru belajar ilmu 20 tahun. Nah jemaah sekalian, banyak orang salah paham makna adab. Adab itu dalam syariat Islam mencakup adab kepada Allah dan adab kepada hamba-hamba Allah. Jadi yang didahulukan adab kepada Allah tentunya. Pertanyaannya, apa adab kepada Allah? Nomor 1 tauhid. Orang yang tidak punya tauhid adalah orang yang kurang ajar kepada Allah, nggak punya adab. Jadi aneh kalau kita
belajar adab, tahu adab kepada sesama hamba, tapi kepada Allah kurang ajar. Kan nggak mungkin seperti itu syariat Islam. Jadi yang dimaksud ucapan ulama salaf dahulu, belajar adab dulu, nomor satu, adab kepada Allah, mentauhidkan Allah. Sedangkan yang mereka maksud belajar ilmu adalah mempelajari detail seperti hadis-hadis Nabi SAW, dipelajari, ditulis sanad-sanadnya, kemudian dipastikan sanadnya ini sahih, mereka hafalkan, dan mereka hafalkan juga matanya, dihafal dengan detail. Itu maksud ulama dahulu. Cara mereka belajar begitu kan, seperti kita sekarang, yang penting tahu hadisnya. Kalau mereka belajar sampai sanadnya, sampai Imam Ahmad menghafal 1 juta sanad hadis. Ini luar biasa jemaah sekalian. Hadis nggak sampai sebanyak itu, tapi sanadnya bisa sampai sebanyak itu. Jadi kadang satu hadis sanadnya banyak, sehingga saling menguatkan dan bisa dinilai hadis itu sahih. Bahkan para ulama dahulu bukan hanya menghafal sanad yang sahih, mereka juga hafalkan sanad yang dhaif dan palsu. Maksudnya supaya bisa mereka jelaskan kepada umat, itu hadis sahih, itu hadis palsu, itu hadis lemah. Bukan untuk diamalkan, bukan. Jadi ulama dahulu menghafal bukan hanya yang sahih, sampai yang lemah dan palsu pun mereka hafalkan. Tujuannya untuk mengingatkan masyarakat, ini hadis lemah, ini hadis palsu, jangan kalian lakukan. Iya. Baik, jadi jemaah sekalian, ilmu tauhid, ilmu yang paling wajib, ilmu yang pertama yang harus kita pelajari, yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara garis besarnya, orang yang baru mau mempelajari atau mendalami syariat, atau katakanlah orang yang baru mau hijrah dan betul-betul mau belajar, maka 5 ilmu yang harus dia pelajari pertama. 5 ilmu yang harus dia pelajari pertama. Ini kalau betul-betul mau belajar. Yang pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu tentang fikih ibadah sehari-hari. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar. Kalau masuk bulan Ramadan, bagaimana puasa yang benar. Kalau mau pergi haji dan umrah, bagaimana haji dan umrah yang benar. Kalau mau berzakat, dia harus pelajari bagaimana zakat yang benar. Kalau dia berdagang, berarti dia harus pelajari lagi bagaimana berdagang sesuai petunjuk Nabi SAW. Baik, ini yang kedua. Ilmu yang dia butuhkan untuk dia amalkan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, akhlak yang mulia. Ilmu tentang akhlak yang mulia. Ilmu tentang akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, membenarkan bacaan Al-Quran. Kalau sudah benar, penyebutannya panjang pendeknya sudah benar, mulailah menghafal surat-surat pendek terus sampai selesai 30 juz. Kemudian yang kelima, bahasa Arab. Yang kelima, bahasa Arab. Maksudnya kalau belajar beneran harus belajar bahasa Arab. Kalau betul-betul mau belajar, kalau enggak ya sudah, nggak usah belajar dulu. Kalau betul-betul mau mendalami ilmu, bahasa Arab mutlak, wajib, harus dipelajari. Kalau enggak akan pintar-pintar, yakin. Enggak akan pintar-pintar kalau enggak paham bahasa Arab. Iya. Nah, buku-buku yang menjadi rujukan untuk mempelajari tauhid, diantaranya buku yang kita pelajari ini salah satu rujukan terpenting. Atau mau yang lebih ringan lagi, ada Thalathatul Usul. Iya. Kemudian buku-buku untuk belajar fikih. Banyak ulama menasihatkan belajar fikih madhab yang ringan. Tapi banyak juga ulama menasihatkan buku-buku yang ditulis ulama kontemporer itu sangat mudah bagi orang sekarang. Contohnya mas kalian ada buku bagus, fikih muyassar. Jadi fikih praktis. Pelajari poin-poinnya, kemudian dalilnya, poin-poinnya, dalilnya, seperti itu bagus. Lebih praktis untuk pemula. Jadi belum dipelajari khilaf ulama, pendapat Syafi'i begini, pendapat Ahmad begitu, nanti. Itu penting dipelajari, tapi nanti. Tapi untuk awal belajar, nggak cocok. Nah, di antara buku bagus adalah Fikih Muyassar. Ini ditulis oleh sekumpulan ulama kontemporer, para profesor doktor di bidang fikih.
bukunya Fikih Muyasar, atau buku-buku tematis dalam bab fikih tertentu. Contoh tentang sholat, kita baca sifat sholat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Al-Albani. Ini bagus untuk dipelajari sebagai awal. Ya. Kemudian yang ketiga, tentang adab dan akhlak mulia kepada sesama. Di antara buku terbaik adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari atau Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Ini jemaah sekalian, di antara rujukan buku-buku yang hendaklah kita pelajari. Di samping kita menghadiri majelis ilmu, kita miliki buku itu dan kita baca sendiri. Ada yang belum kita pahami atau ada yang menjadi agak sulit dipahami, berikan catatan di buku kita, lalu tanya kepada ustaz. Itu cara belajar yang bagus. Ya. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum. Selain syirik, apa saja yang bisa membatalkan keislaman? Yang membatalkan keislaman secara garis besarnya hanya dua, syirik dan kufur. Syirik saja sudah banyak sekali. Nanti mudah-mudahan saya di kesempatan lain saya bawa buku 25 dosa syirik. Ini juga ringkasan dari kitab tauhid juga. Jadi sama saja membaca kitab tauhid ini tidak kurang 25 dosa syirik penulis jelaskan di sini. Syirik saja sudah banyak. Dan itu baru sebagian yang beliau jelaskan. Yang beliau pilih yang paling banyak terjadi di masyarakat. Ya, mungkin yang jarang-jarang terjadi banyak lagi. Kemudian kekufuran. Nah, jemaah sekalian, apa perbedaan syirik dan kufur? Setiap syirik adalah kufur, tapi tidak setiap kufur itu syirik. Nah, kufur contohnya juga banyak, seperti orang menghina Allah atau menghina satu ajaran Islam. Ajaran Islam kan banyak. Dia hina satu pun ajaran Islam, dia menjadi kafir. Atau menghina satu hadis Nabi SAW, atau menghina satu ayat Al-Quran, atau menghina Rasulullah SAW, atau membenci satu ajaran Islam, atau tidak mengakui satu ajaran Islam, atau menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, dan masih banyak lagi. Insya Allah sebagiannya akan dibahas oleh penulis cukup detail di dalam buku ini. Ya. Jadi secara garis besarnya disebut dosa kesyirikan dan kekufuran. Ada perinciannya sangat banyak, perlu kita pelajari satu persatu. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai yang Bapak Ustaz jabarkan tadi, yang mana kita dengan kata-kata manis bisa merusak perut kita, yaitu kita jangan saling menyalahkan dalam beribadah. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita menyikapi atau mengartikan di dalam kita bertoleransi dalam beragama? Atau bagaimana sikap kita supaya tahu kita tidak rusak? Baik. Toleransi beragama kepada agama lain maksudnya kan? Ya. Toleransi kepada agama lain itu batasannya dua. Satu, tidak berlaku zalim kepada mereka, tapi meyakini mereka salah dan membenci mereka. Itu ajaran syariat. Itu ajaran syariat. Membenci mereka karena mereka dibenci oleh Allah, karena mereka menghina Allah. Jemaah sekalian, kalau ada orang menghina orang tua kita, pasti kita marah. Mereka menghina Allah, harusnya kita lebih marah lagi, kita lebih benci lagi. Itu ajaran syariat. Tapi subhanallah banyak orang muslim yang gak ngerti, malah dia bilang itu radikal, teroris, tidak toleran. Waduh, gak ada hubungannya. Baik, ini yang pertama, tidak berbuat zalim. Tidak berbuat zalim. Ya. Berbuat zalim walaupun kepada orang kafir tidak dibenarkan dalam syariat. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Allah menegaskan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membawa tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Karena adil lawannya adalah zalim. Berlaku adilah yaitu jangan berbuat zalim, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi ini yang pertama. Berbuat zalim kepada orang kafir adalah dosa besar, apalagi kepada sesama muslim. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku berjihad lalu dia membom gereja, itu bukan jihad, itu zalim. Itu zalim. Bahkan orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin seperti di negeri kita, dalam syariat wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Itu kewajiban pemerintah terhadap orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Baik, ini yang pertama. Jangan berbuat zalim. Yang kedua, boleh berbuat baik dengan dua syarat. Boleh berbuat baik kepada orang kafir dengan dua syarat. Syarat yang pertama, berbuat baik itu hanya dalam urusan dunia. Contohnya kita kasih makan kalau dia butuh makan, kasih pinjaman uang kalau dia butuh pinjaman, kasih obat kalau dia butuh obat. Boleh, tidak masalah. Bukan toleransi kalau dia mau mengamalkan ajaran agamanya yang bertentangan dengan syariat kita, lalu kita ikut bantu. Atau mengadakan perayaan agamanya, lalu kita bantu. Itu bukan toleransi. Itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran Islam. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama Islam dari 4 mazhab maupun mazhab yang lainnya, semuanya sepakat haram hukumnya seorang muslim membantu perayaan ibadah agama lain walau hanya sekedar mengucapkan selamat. Itu sepakat ulama 4 mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Silakan buka buku fikih dari mazhab manapun, semuanya sepakat. Jadi itu bukan toleransi, itu pelanggaran berat. Jadi berbuat baik itu hanya dibolehkan dalam perkara dunia saja. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Kalau dia termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan kaum muslimin, jawabannya bukan berbuat baik, jawabannya adalah jihad. Ini sikap umat Islam. Kalau dia memerangi Islam atau memerangi kaum muslimin, jawabannya adalah jihad. Kita menang atau mati syahid. Ya. Ini sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Kata Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini diizinkan dalam syariat, bahkan dianjurkan demi melunakkan hati mereka untuk menerima dakwah kita. Maka kita dianjurkan untuk berbuat baik secara duniawi. Ada uang, kasih uang. Subhanallah, Nabi SAW pernah memberikan kambing sebanyak 1 lembah kepada orang kafir Arab Badui. Kurang ajar lagi. Sudah kafir, kurang ajar lagi. Arab Badui kan dia nggak tahu sopan santun. Dia datang kepada Nabi SAW dengan suara yang keras tanpa ada salam dan panggilan tidak memuliakan. Dia nggak panggil wahai Nabi, wahai Rasul, dia panggil nama, wahai Muhammad, berikan saya harta. Nggak ada basa-basi. Kafir kurang ajar lagi. Sahabat-sahabat ketika itu marah besar melihat tingkah dia. Tapi subhanallah, Nabi SAW tersenyum kepadanya dan memberikan harta yang dia inginkan, yaitu kambing. Berapa yang dikasih? 1 lembah.
nggak tanggung-tanggung jemaah sekalian, nggak tanggung-tanggung dikasih oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Sampai dia di kampungnya, dia pulang kampung, sampai di kampungnya langsung dia teriak, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad kalau masih sedekah itu tidak merasa takut jatuh miskin. Rupanya itu membuat dia terpesona. Orang ini kasih sedekahnya gak takut, gak khawatir dia jatuh miskin. Maka satu kampung masuk Islam karena itu. Jadi ini dianjurkan. Baik. Itulah jemaah sekalian dua batasan toleransi. Terakhir. Salam. Kalau selama hidupnya masih yang maksiat, terus juga yang STNJ lah kata-kata, terus kemudian dia wafat dalam keadaan sakit, apakah itu termasuk doping masa? Tapi dia tidak berhasil selama itu. Baik. Pertanyaannya tentang husnul khatimah. Yang dimaksud husnul khatimah, mati dalam keadaan taat kepada Allah. Bukan sekedar mati dalam keadaan sakit, tapi mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau matinya dalam keadaan bermaksiat, maka itulah yang disebut su'ul khatimah. Ya. Tetapi jemaah sekalian, sakit bagi setiap muslim. Apakah muslim itu dia rajin ibadah atau dia ada maksiat-maksiat yang dia lakukan? Sama saja. Sakit bagi setiap muslim adalah penghapus dosa. Selama dia masih muslim, walaupun mungkin dia banyak dosa, bisa jadi sakitnya itu adalah hukuman yang Allah percepat. Dan itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Tapi ada lagi yang lebih baik, cepat-cepat tobat sebelum dapat hukuman. Itu yang lebih baik. Jadi orang yang suka berbuat dosa selama dia masih muslim, mungkin Allah timpakan berbagai macam penyakit sebagai hukuman atas dosanya, dan itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, "Idza aradallahu bi 'abdil khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarran amsaka 'anhu bi dhanbihi thumma yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah tunda azabnya. Jadi dia rajin bermaksiat, tapi hidupnya enak-enak saja. Ini hati-hati jemaah sekalian. Ini bisa jadi tanda Allah menghendaki keburukan untuk dia. Hidupnya bergelimang dosa, tapi dia hidupnya enak-enak saja. Sehat, harta berlimpah, hati-hati. Kemudian nanti di hari kiamat balasannya disempurnakan. Na'udzubillah. Ini yang harus lebih kita takutkan. Oleh karena itu, setiap kita terjerumus dosa, hendaklah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepadanya agar tidak kembali terjerumus di dalam dosa tersebut. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Insyaallah kita bertemu lagi di 2 pekan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.